Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Lumakfiro dengan NIM 24020123 dari kelas Sistem Informasi A ITB Tuban. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan review menyeluruh mengenai materi mata kuliah RPL yang ada di SIAP, mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Nah, di awal perkuliahan kita mempelajari definisi dan sejarah RPL. Di sini poin pentingnya adalah RPL itu bukan hanya sekedar menulis baris kode atau coding. RPL adalah disiplin ilmu yang mencakup seluruh aspek produksi software. Sejarahnya ini bermula dari adanya krisis software pada tahun 1960-an hingga akhirnya memicu konferensi NATO pada tahun 1968 yang menandai lahirnya profesi ini. Nah, tujuan utama RPL adalah menciptakan perangkat lunak yang efisien, andal, dan selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya kita juga membahas proses software. Nah, di sini kita mengenal siklus LDLC atau Software Development Life Cycle yang terdiri dari beberapa tahapan terurut, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, hingga pemeliharaan atau maintenance. Nah, selain itu, sebelum proyek dimulai, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Nah, agar kita tahu bahwa apakah proyek tersebut itu layak dilanjutkan atau tidak. Nah, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Masuk ke bagian model proses, ada pendekatan klasik dan modern yang kita pelajari. Untuk model klasik, kita mengenal waterfall, yaitu pendekatan yang sangat eksekusial atau berurutan seperti air terjun, di mana satu tahap harus selesai dulu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahapan di dalam model waterfall ini terdiri dari 5 langkah utama, yaitu ada requirement analysis, di mana kita mengumpulkan semua kebutuhan sistem dari klien secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada sistem and software design, yaitu kita di tahap menerjemahkan membutuhkan kebutuhan tersebut ini menjadi cetak biru, rancangan arsitektur, dan basis data. Selanjutnya ada implementation, nah, di mana tim mulai melakukan pengodian atau coding berdasarkan desain yang sudah dibuat. Selanjutnya ada integration dan testing, yaitu tahap penggabungan modul-modul program sekaligus mengujinya agar bebas dari kesalahan atau bug. Yang terakhir adalah operation dan maintenance, yaitu tahap pemeliharaan saat aplikasi sudah mulai digunakan secara nyata oleh pengguna. Lalu ada model spiral. Nah, sebuah pendekatan evolusioner yang fokus utamanya adalah menganalisis resiko di setiap tahapannya. Kita juga mempelajari prototyping, yaitu membuat model awal aplikasi untuk diuji coba langsung oleh pengguna agar kebutuhan mereka itu bisa divalidasi lebih cepat. Nah, untuk menjawab kebutuhan industri yang bergerak cepat, lahirlah Agile Development. Berbeda dengan klasik yang kaku, Agile sangat fleksibel karena mengutamakan interaksi individu daripada sekedar proses dan alat. Beberapa metodologi Agile yang populer digunakan antara lain yaitu ada Scrum, Extreme Programming atau XP, dan Adaptive Software Development atau ASD. Materi berikutnya membahas requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama yaitu kebutuhan fungsional, yaitu apa saja fitur atau layanan yang wajib disediakan oleh sistem. Kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu atribut kualitasnya seperti beberapa cepat, performa, sistem keamanannya, dan keandalannya. Nah, seluruh kebutuhan ini nantinya dituangkan ke dalam dokumen SRS atau Software Requirement Specification yang berfungsi sebagai dokumen kontrak resmi antara developer dan klien. Nah, setelah itu pemahaman kita diperluas lewat sistem engineering. Di sini kita melihat sistem secara holistik atau menyeluruh. Artinya, software itu tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan elemen lain seperti hardware, data, people atau manusia, serta prosedur atau aturan kerja organisasi. Nah, tugas kita adalah mengalokasikan fungsi sistem tersebut ke elemen hardware dan software yang cepat.
Nah, setelah tahu kebutuhannya, kita masuk ke tahapan perancangan arsitektur. Nah, di dalam fase desain ini ada 4 hal utama yang dirancang, yaitu ada desain data, desain arsitektur secara makro, desain prosedural atau algoritma logisnya, dan terakhir desain antarmuka atau interface. Nah, gaya arsitektur yang bisa kita pilih pun beragam, mulai dari data-centered layered atau berlapis, call and return, hingga object oriented. Nah, agar seluruh rancangan ini bisa dipahami oleh tim pengembang secara presisi, kita melakukan sistem modeling dengan UML atau Unified Modeling Language. Nah, pemodelan ini dibagi dua, yaitu ada diagram struktural, contohnya ada kelas diagram untuk melihat hubungan antar objek secara statis, dan ada diagram perilaku seperti use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk menggambarkan bagaimana sistem itu berjalan dan merespon tindakannya mengguna. Memasuki materi lanjutan, kita mempelajari tentang model proses yang lebih terstruktur atau disebut proses perspektif. Salah satunya adalah Unified Process atau UP. Model ini membagi pengembangan software ke dalam 4 fase utama, yaitu Inception, Elaboration, Instruction, dan Transition. Nah, kita juga dihadapkan pada studi kasus arsitektur skala bisnis, yaitu B2B atau business to business. Nah, di sini tantangannya terbesarnya adalah mengambil keputusan teknis yang rasional. Caranya adalah dengan melakukan trade-off analysis, yaitu metode membandingkan kelebihan dan kekurangannya di setiap alternatif arsitektur yang ada untuk menemukan opsi terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, topik berikutnya tidak kalah menarik, yaitu mengenai sistem terdistribusi atau distributed system. Nah, materi ini menjelaskan bagaimana kita bisa menghubungkan berbagai sistem yang berbeda atau heterogen melalui jaringan LAN maupun WAN agar terlihat seperti satu kesatuan. Nah, disinilah middleware seperti RPC atau Remote Procedure Call, MOM atau ORB ini berperan penting sebagai jembatan perantara komunikasi antar komponen software yang terpisah tersebut. Nah, selain sistem di latar belakang, kita juga belajar merancang bagian depannya melalui user interface atau UI desain. Kunci utamanya dari desain antarmuka yang baik distandarkan pada 3 UI Golden Rules, yaitu menjaga agar pengguna tetap memegang kendali penuh atau user in control, yaitu mengurangi beban memori pengguna agar aplikasi mudah dipahami atau reduce memory load, serta menjaga konsistensi desain di setiap halaman aplikasi atau interface konsistensi. Yang terakhir, kita mempelajari real-time system atau OOAD pada sistem waktu nyata atau real time. Ketepatan waktu adalah segalanya. Nah, kita membedakan antara hard real time yang bisa berakibat fatal jika terjadi keterlambatan respons semi-detik pun, serta soft real time yang masih menoleransi sedikit keterlambatan. Nah, review ini ditutup dengan paradigma modern yang sangat populer, yaitu OOAD, Object Oriented Analysis dan Design. Nah, di sini kita memodelkan software berdasarkan konsep dunia nyata. Nah, penggunaan pilar utamanya ya seperti class, object, inheritance atau pewarisan, polymorphism, dan encapsulation. Nah, dengan menggunakan program berorientasi objek ini, kita bisa lebih mudah mengelola kompleksitas kode program dan menggunakan kembali komponen yang sudah ada atau reusability. Nah, secara keseluruhan, materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14 ini memberikan fondasi yang sangat kuat bagi saya untuk memahami bagaimana semua software ini dibangun dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga review yang saya sampaikan ini dapat memenuhi tugas mata kuliah RPL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.